Malam, Pak. Oke, selamat malam semua. Malam, Pak. Malam, Pak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat? Sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Hidayat, apa itu? Kok ribut tadi? Apa? Kalau kayak gitu dimatiin aja suaranya. Sakit kuping Bapak pakai headset. Oke. Jadi kita masuk mata kuliah pemrograman, bahasa pemrograman visual 1 ya. Iya, Pak. Oke. Ini kelasnya di Medan atau di Pakam? Hadir, Pakam, Pak. Pakam. Oke, bagus. Jadi komtingnya siapa? Komisarisnya dari 2 TIB 02 siapa? Dia nanya. Halo. Aku hidupin video kok. Nanti Komisarisnya siapa? Auranisa, Pak. Auranisa, Pak. Auranisa, Pak. Dari 2 TIB ya? Iya, Pak. Dari 2 TIJ? Belum ada. Belum ada. Teman-temannya yang dari 2 TIC Enggak ada? sama, Pak. Teman-temannya yang dari 2 TIC nggak ada? Enggak ada, Pak. Bagi ada yang Kontingnya. sekitarnya ribut, tolong dimatiin. Sakit kuping Bapak pakai headset, nyaring suaranya. Ya, kalau ada ribut di sebelahnya, dimatiin aja suaranya. Ya, biar nggak ganggu yang lain juga. Oke, dari ini kan gabungan kan kelasnya kan? Iya, Pak. Ya, jadi dari 2 TIC 02 belum hadir komtingnya. Belum ya? Temannya dari 2 TIC? Belum ada, Pak. Tunggu ya, ini lagi ada yang baru masuk. Itu kan kacau deh. JPX. Warna hitam gabus nanti Bang. JPX kan? Oke, dari 2 TIC udah ada yang hadir apa belum? Pak. Ini yang 8 orang baru masuk ini gimana? Dari mana semua? Hadir, Pak. Komtingnya di mana? 2 TIC. Ini Hidayat Lubis ini, Pak, kontingnya. Oke. Enggak ada ini. Jadi yang perwakilan aja dari 2 TIC silahkan ketikkan di kolom chatting nomor handphonenya untuk WA biar nanti komisaris dari 2 TIB memasukkan kalian ke grup. Bisa? Tentu. Tulis saya. Nal juga kan bisa nal. Halo. Bisa tidak? Ya. Siapa?
Hidayat. Sabar lo. Aduh. Oke, silahkan diapain dulu. Dikirim apanya? Sampai tadi yang dari 2 TIC. Hidayat itu Pak. Kok nuduh ah? Kau aja lah. Biar dibuat grup loh. Mau belajar enggak? Atau mau gini-gini aja kita habis waktunya. Pak ya. Ayo. Nama NIM sama nama apa ya Pak? Pokoknya dari 2 TIC, masukkan nomor handphonenya nama sama nomor handphonenya, nomor WA-nya. Jadi nanti komting dari 2 TIB menginput ke grup. Terus buat dia jadi admin. Nah, jadi nanti dia perwakilan untuk memasukkan nama-nama temannya ke grup WA itu. Jadi disatukan dalam satu apa? Kemudian untuk komisaris yang memasukkan saya, nomor handphone saya ini. Mana Pak? Oke, itu nomor handphone saya yang dimasukkan ya. Dari mana Pak? Dari chat, dari Iya, ini kok saya Bapak. Bahri yang nampak ya. Sebentar. Chat. Sudah masuk belum tadi di kolom chat nomor saya? Belum Pak. Ini kok saya Bahri. Everyone. Ini dia 085830. Oke, itu. Udah masuk kan? Udah Pak. Oke. Untuk komisaris 2 TIC boleh dimasukkan sambil dengar aja ininya. Sambil buat grup WA-nya sambil dengarkan Bapak. Ya. Karena nanti kok udah selesai mata perkuliahan pasti udah malas masukkan itunya, buat grupnya. Karena udah jam rawan ya. Bapak tunggu ya. Iya. Oke, sambil Iya, Bapak lanjut. Pak. Nah, jadi di sini sudah Bapak share. Bentar, udah direkam belum? Jadi di sini sudah Bapak share. Ada pertemuan, ada kontrak kuliah, ada materi dan ada presensi. Jadi untuk kalian presensinya tolong nanti diisi Google Form-nya ini. Jangan salah mengisi kelasnya ya. Biar nggak repot Bapak ngisinya. Kenapa Bapak buat seperti ini? Karena pada pertemuan semester sebelum-sebelumnya banyak ini yang jadi YouTuber. Jadi namanya nama channelnya. Misalnya namanya Hidayat Channel katanya. Makanya saya bingung. Ada lagi nanti Fire Channel katanya namanya. Makanya saya buat seperti ini. Oke. Sekarang kita mulai dari kontrak kuliah. Oke, sebelumnya ada yang udah pernah masuk kelas sama saya atau belum? Ada yang sudah pernah masuk kelas sama saya atau belum? Belum Bang. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Jadi kalau belum, ini nampak nggak ya? Tulisannya nampak? Kebesarannya? Oke. Untuk
Ini dia kontrak perkuliahan kita dengan nama mata kuliah Bahasa Pemrograman Visual 1. Jadi sebelum kita lanjut, perkenalkan nama Bapak ini Didi Chandro Parlian Sinaga. Ini untuk nomor email dan ini untuk nomor handphone atau WA-nya. Jadi nanti pertemuan kita setiap hari Kamis jam 19:10 sampai 20.40 itu kalau jam biasa. Jadi kalau di Zoom dia maksimalnya cuma 40 menit durasinya. Makanya kalau baru dimulai langsung buru-buru masuk biar nggak ketinggalan. Oke, sebatas ini ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Terus untuk perkuliahan kalian disuruh gimana? Pakai baju biasa kah atau pakai baju kampus kah disuruh? Seragam, Pak. Kayak seragam, Pak. Seragam, Pak. Oke, jadi ke depannya ya bagi yang belum pakai baju seragam, mohon pakai baju seragam ya. Karena orang Bapak juga sama dosen-dosen yang lain disuruh pakai baju yang rapi. Nggak boleh pakai kaos ngajarnya. Iya, Pak. Oke. Jadi untuk deskripsi mata kuliah kita, itu siapa yang denging-denging? Jadi untuk deskripsi mata kuliah kita, itu yang pertama mata kuliah ini membahas dasar-dasar pemrograman desktop application dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic pada IDE, yaitu Microsoft Visual Studio 2010. Sebelumnya ada yang sudah pernah belajar pemrograman Visual Studio atau dulu dia bahasanya PB, Visual Basic? Pernah, Pak. Pernah. Belum. Berarti yang pernah jurusan apa itu? Kuliah sekolahnya? RPL, Pak. RPL, Pak. RPL. Oke, bagus. Rekayasa Perangkat Lunak. Berarti sudah gampang lah nanti ya. Itu pakai PB atau Visual Studio? Dua-dua, Pak. Oh, dua-dua. Kan nggak jauh beda kan? Iya, sama aja. Ini yang di kolom chatting gak usah semua ngasih apa. Nomor handphone kok jadi rame-rame chattingannya. Kan komisarisnya udah tahu kan masing-masing? Belum? Udah Pak, saya udah buatnya. Iya, makanya ini kok rame-rame di kolom chatting. Oke, kita lanjut. Jadi dalam mata kuliah ini pokok materi yang akan dibahas adalah penggunaan Microsoft Visual Basic.NET, kemudian variabel dalam penggunaan pemrograman, operator logika, fungsi pemilihan, looping, array, prosedur, dan function, kemudian pengkoneksian database, selanjutnya pembuatan menu dan cluster report. Jadi mata kuliah ini sangat banyak diminati. Jadi mata kuliah ini sangat banyak diminati. Apabila kalian ingin membuat channel YouTube juga bisa di sini. Cuman harus video yang berbobot. Coba kalian buka di YouTube, belajar pemrograman Visual Studio. Pasti nanti rata-rata yang sudah tampil, yang sudah monet. Ada yang hobi nge-YouTube? Enggak, Pak. Itu yang denging-denging dari tadi siapa? Oke, bagi yang hobi boleh membuat tutorial yang ini nanti. Kemudian capaian pembelajaran. Apa saja nanti yang pertama
mampu memahami dasar pemrograman Visual Studio 2010. Kemudian yang kedua, mampu memahami properties, event, dan method. Yang ketiga, mampu memahami penggunaan objek control. Kemudian keempat, mampu memahami penggunaan tipe data dan variabel. Kemudian yang kelima, mampu memahami penggunaan operator. Yang keenam, mampu memahami struktur kontrol percabangan atau pemilihan. Kemudian yang ketujuh, mampu memahami struktur kontrol perulangan. Kemudian yang kedelapan, mampu memahami menu strip dan toolbar. Kemudian yang kesembilan, mampu memahami fungsi array. Kemudian yang ke-10, mampu memahami fungsi dan penggunaan database. Kemudian yang ke-11 yaitu penggunaan program CRUD. Artinya CRUD create, read, update, dan delete. Artinya simpan, edit, update, dan hapus. Kemudian untuk yang ke-12 yaitu ada Crystal Report. Jadi gunanya Crystal Report ini untuk menampilkan laporan. Pasti yang sudah belajar pemrograman Visual Studio atau PB, ini sudah dipelajari sebagian. Mungkin tidak sampai pada CRUD atau Crystal Report. Kemudian manfaat pembelajaran mata kuliah ini akan memberi manfaat bagi mahasiswa di mana setelah penyelesaian mata kuliah bahasa pemrograman Visual 1, mahasiswa dapat mengaplikasikan semua pengetahuannya untuk menyelesaikan semua masalah yang berhubungan dengan pemrograman Visual Basic. Jadi pemrograman ini paling banyak digunakan untuk tugas akhir. Ada yang sistem pakar, ada yang SPK. Tahu SPK? Nanti kalian belajar itu juga. Kemudian dan banyak lagi tentang analisis. Bisa juga nanti belajar kriptografi memakai program ini. Apabila kalian jago di program ini, itu suatu kebanggaan bagi kalian nanti untuk modal kalian cari kerja. Dan mata kuliah ini juga berbarengan dengan database. Jadi tahu program harus tahu database. Mungkin yang pernah belajar RPL sudah belajar tentang database, SQL Server. Jadi untuk referensi bahan bacaan ini, di sini ada, nanti bisa kalian cari. Atau dari referensi lain juga bisa, karena nggak jauh beda. Untuk evaluasi perkuliahan, nanti setiap semesternya sampai kalian tamat tetap juga seperti ini. Absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Ada seperti kakak kelas kalian semester lalu, nilai UAS-nya tinggi, UTS-nya tinggi, tetapi absensinya sangat rendah. Jadi kalau dia minta tolong gimana? Susah kan bantunya kan? Tapi kalau misalnya nilai UAS-nya rendah atau UTS-nya rendah, dia mau minta bantu biar dapat nilai B, bisa saja Bapak bantu dengan ngasih tugas. Tapi kalau absensinya rendah sangat susah kan? Jadi tolong bagi kalian apabila nanti tidak bisa masuk Zoom lama-lama, boleh masuk Zoom sebentar. Cuman lampirkan masalahnya seperti apa. Misalnya saya lagi di rumah sakit, ya dikirim bukti fotonya ke grup WA-nya tadi. Jadi teman-temannya yang lain bisa memakluminya ya. Kemudian kita lanjut. Iya, Pak. Kemudian kita lanjut. Ini dia di pertemuan 1 nanti ada pengenalan Visual Studio 2010. Di pertemuan kedua ada properties, event, dan method. Kemudian di pertemuan ketiga nanti ada penggunaan objek kontrol. Yang keempat ada tipe data dan variabel. Yang kelima
penggunaan operator. Yang keenam ada struktur kontrol percabangan dan pemilihan. Kemudian ada struktur kontrol perulangan. Kemudian kita UTS. Yang jadi pertanyaan, karena Bapak sering ngasih tugas di setiap pertemuan untuk mata kuliah pemrograman. Rata-rata punya laptop atau bagaimana? Pak, Ada yang saya belum, Pak. belum, Pak. Saya belum. Belum, ada belum. Jadi bagi yang belum, coba nanti pinjam punya kakaknya atau saudaranya, atau di tempat kerjanya diinstal aplikasinya juga bisa. Karena biasanya Bapak kalau ngasih tugas, jangka waktunya 1 minggu. Dan apabila dengan alasan tertentu, Bapak bisa memakluminya sampai Alhamdulillah, Pak. 2 minggu. Ya? Kenapa itu tadi? Siapa yang tadi ngomong? Pak, mohon maaf sebelumnya. Iya. Kalau misalnya terlambat mengirimkan tugas, bagaimana ya, Pak? Itu tadi yang Bapak bilang, kalau alasannya bisa Bapak terima, bisa Bapak maklumi, mundur 1 minggu lagi jadi 2 minggu. Cuman, karena Bapak tiap minggu ngasih tugas, ya bertumpuklah tugas kalian jadinya, kalau nggak dikerjakan. Oh, iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi bagi, misalnya nih kalian dekat-dekatan rumahnya ya, bisalah kerja kelompok. Cuman ya, janganlah pula di depan teras ditengok-tengok orang, nanti kalian dimarahin karena apa namanya? Melanggar protokol kesehatan. Kalau di rumah kan nggak ada yang tahu. Baik, Pak. Dan hindari ngerjakan tugas bareng di kafe-kafe ya. Usahakan kalau mau kerja kelompok di rumah saja. Pak, Iya. mohon maaf, mau izin bertanya lagi. Ada nggak aplikasinya yang bisa di-download melalui handphone, Pak? Aplikasinya Iya. nanti Bapak share nanti besok aja ya. Besok Bapak upload di Google Drive biar kalian bisa downloadnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau sekarang sayang kali kuota Bapak, bisa dari sekolah Bapak upload. Lumayan kan numpang wifi. Paket kami. Ya. Jadi untuk pertemuan yang ke-9 nanti dia ada menu strip dan toolbar. Kemudian ke-10 ada array dan fungsi array. Nah, di sini udah mulai sulit-sulit ini nanti. Kemudian ada pengenalan database dan koneksi database. Kemudian ini agak susah nih, pengkoneksian database dan koneksi database. Pasti yang sudah belajar itu tadi sering error kan? Siapa tadi yang sering belajar itu? Yang pernah belajar ini? Saya, Pak. Iya, gimana sering error kan? Sulastri. Nah, Ya, agak Pak. susah kan koneksikan database kan? Ya, Pak. Salah titik aja atau hilang titik udah error. Iya, benar. Tapi untuk teman-teman yang lain gak usah takut karena banyak tutorialnya nanti di Google atau juga di YouTube. Kemudian ada program CRUD, kemudian CRUD lanjutan, kemudian Crystal Report. Kemudian yang terakhir setiap kelompok mempresentasikan program yang sudah dibuat. Berarti dengan kata-kata yang ke pertemuan 15 ini sudah mengerti kan? Berarti akan ada proyek yang Bapak suruh buat. Misalnya kalian buat apa, sistem informasi apakah? Sudah? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Di pertemuan ke-15 ini? Pak, izin bertanya, Pak.
Ya, lanjut. Untuk pertemuan 15 yang tadi Bapak sampaikan, di situ kan tertera kalimatnya setiap kelompok mempresentasikan program yang sudah dibuat dalam dalam kata arti dalam arti kata lain, berarti itu kita yang kami sebagai mahasiswa memilih kelompoknya tersendiri atau itu sudah dibagikan oleh Bapak selaku dosennya. Nanti kita kompromikan dari grup WA. Karena kalau kita bahas sekarang, pasti banyak yang bentrok. Iya, Pak. Nah, karena Oke, ini terima kasih, masih Pak. pertemuan pertama. Mungkin nanti proyeknya di pertemuan ketiga atau keempat nanti baru mulai Bapak kasih proyeknya. Bisa jadi Pak, setelah UTS. Karena dia belajarnya mulai dari ini. Di pertemuan ke-9 ini nanti apanya. Mungkin bisa di situ Bapak kasih proyeknya. Ada lagi? Pak, untuk izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk mempresentasikan hasil proyeknya nanti itu dari online juga, Pak? Atau bagaimana? Ya, bisa jadi dalam bentuk seperti ini, Zoom. Kan bisa dipresentasikan. Mungkin nanti waktunya nggak usah lama-lama. Cuma mempresentasikan, kemudian kalian kirim programnya. Betul-betul jalan atau enggak nanti. Bapak tes di sini. Kalau ngirimnya kan gampang, bisa di-upload di Google Drive. Nanti kasih linknya sama Bapak yang download di sini. Oke, Pak. Oke. Ada lagi? Kita lanjut aja. Kita lanjut aja ya. Jadi untuk countingnya nanti setiap kelas aja ya. Karena nanti takutnya Kaprodinya minta di setiap kelas. Misalnya dari 2 TIB sama 2 TIC tadi ya. Counting yang ngisi nama, NIM, nomor handphone, kemudian di sini tanda tangannya. Bisa kan untuk komisarisnya? Dari komisarisnya dari 2 TIB, dari 2 TIB dan 2 TIC. Nanti kalian download kontrak kuliahnya, countingnya, kemudian Bapak tunggu 2 hari ini paling lama. Komisarisnya sudah nandatangani. Di sini tanda tangannya, nama dan nomor handphone. Bisa untuk komisaris? Dua-dua dari kelas 2 TIB sama 2 TIC? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi. Jadi materinya ini sebetulnya sangat gampang ya. Jadi nanti kalian ketika menginstal aplikasinya, tinggal next aja. Kemudian nanti di terakhirnya pilih yang paling atas, yang general, ya. Waktu kita 10 menit. Oke. Nanti kalian pilih yang paling atas ketika di akhir penginstalan. Ada tulisannya general, jangan yang di bawah-bawahnya. Nanti pasti ada error. Oke, kita lanjut aja. Jadi di Visual Studio itu di sini ada visualstudio.net. Microsoft Visual Studio.net merupakan aplikasi lengkap tools pengembangan untuk membangun aplikasi web ASP.NET, kemudian XML web, kemudian
aplikasi desktop dan aplikasi mobile. Di dalam Visual Studio ini bahasa-bahasa pemrograman .NET seperti Visual Basic, Visual C++, Visual C Crash, C Sharp, dan Visual J Sharp semuanya menggunakan lingkungan pengembangan terintegrasi atau IDE yang sama sehingga memungkinkan untuk saling berbagi tools dan fasilitas. Jadi buat kalian nanti di sini ini dia untuk contoh membuat project barunya. Ini pakai Windows 2005. Sebentar, Bapak mau dari laptop Bapak aja. Share desktop bagaimana ya? Ada yang tahu nggak share desktop bagaimana? Kalau di Zoom. Ada yang tahu nggak cara nge-share partition of screen ini, Prasa? Bukan ya? Bukan ya? Tahu, Pak. Tampil layar Bapak, bukan? Bapak mau menjalankan pemrogramannya. Basic. Kalau ini nggak bisa. Agak bingung ya. Kalau yang ini Bapak tampilkan, tampil. Layar Bapak. Iya, tampil, Pak. Tampil, Pak. Berarti harus ditekan itu. Jadi di sini nanti ada tulisannya. Ini dia. Microsoft Visual Studio. Aduh, 2010. Cari yang tulisannya yang ini. Macam angka 8. Kelihatan? Kelihatan ini yang di taskbar? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Jadi, Pak. inilah nanti yang dipakai untuk menjalankannya. Oke, nanti dia tampilannya seperti ini ketika dijalankan. Jadi untuk laptopnya yang speknya rendah, agak lama kalau dibukanya memang. Inilah dia tampilannya. Dan di sini nanti banyak pilihannya ketika kita buat new project. Di sini banyak pilihannya. Coba kalian lihat ini. Ada Visual Basic, ada Visual C Crash, C Sharp, kemudian ada Visual C++, ada Visual First, Crash tadi ya. Kemudian ada banyak lainnya nih. Ada database. Jadi yang kita pakai adalah Visual Basic ya. Nah, jadi nanti pas kalian jalankan, boleh nanti setelah kalian install, kalian tekan pilih Visual Basic, kemudian pilih Windows Form Application, kemudian ganti namanya, misalnya apa nih? Latihan 1. Oke, kemudian perhatikan tempat penyimpanannya, Bapak tetap menggunakan penyimpanan bawaan dari instalannya. Oke. Ditunggu sebentar. Nah, inilah nanti lahan kerjanya. Mungkin bagi yang belum paham, bisa diinstal dulu. Yang penasaran. Tapi bagi yang nggak punya laptop, silahkan hubungi teman-temannya terdekat atau lihat tutorial dari YouTube atau bisa juga dari pinjam laptop saudaranya. Jadi untuk penjelasannya ini nanti kita bahas di pertemuan kedua ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Jadi berhubung waktu kita tinggal 4 menit lagi,
Apakah ada pertanyaan? Pak, Ya, itu harus Windows 10 ya, Pak? bebas, bebas. Kalau untuk Windows 7 belum bisa ya? Bisa, Bebas. bisa. Bapak sebelumnya pakai Windows 7 juga bisa. Dengan software yang sama. Pak, apakah Windows mempengaruhi kinerja dari aplikasinya? Windows-nya nggak berpengaruh. Yang berpengaruh kekuatan apa kalian. Kapasitas RAM, memori, VGA. Prosesor. Nah, tadi kalian lihat punya Bapak cepat kan? Nah, Jadi coba. Pak, kalau yang laptop RAM 2 GB Pak, pengaruh Pak? Sangat berpengaruh. Bisa memang, tapi lama. Mungkin yang sudah pengalaman menginstalnya si apa yang tadi, si Apriani ya? Lastri Pak. Siapa? Sulastri. Nah, lambat kan kalau RAM-nya tidak mendukung kan, Sulastri? Lambat, Pak. Laptop saya RAM 2 lambat kali. Jadi kalau diklik mau 1 menit baru tampil kan? Pak, mau bertanya. Ya. Kalau frekuensi dari prosesornya 1,50 GHz itu udah worth it belum? Dan dibarengi dengan RAM 2 GB. RAM-nya berapa? RAM 2 GB, Pak. RAM 2 GB. Kalau RAM 2, jadi Bapak bilang ya, kalau RAM-nya 2 GB bisa. Cuman ya mempengaruhi kecepatan. Gak usah dipaksakan orang tuanya harus beli laptop baru, gak usah. Paksain aja. Kalau kira-kira apa di-upgrade jadi 4 GB. Ada lagi? Soalnya waktu Berarti kita Pak, di sini hanya 1 menit lagi. Apa? Berarti itu hanya mempengaruhi kecepatan laptop aja ya, Pak? Iya. Ya, nanti kalian kalau mau mendrag-drag sesuatu ya agak lambat lah. Kalau itunya rendah. Pokoknya nggak usah takut. Bisa-bisa cuman lama nanti. Instalnya juga lama, mau sampai 1 jam. Kalau yang rendah speknya. Makanya kalau ada mata kuliah yang berat ya bolehlah agak-agak dihapus. Oke, timing kita tinggal 1 menit. Kita akhiri aja. Nanti Pak. Senyamannya Bapak, Pak. Soalnya Zoom kan terbatas 40 menit. Nah. Iya, Pak. Oke, kita akhiri minggu depan aja ya. Kita akhiri aja hari ini ya. Minggu depan. Kita akhiri hari ini. Atau enggak disambung lagi, Pak? Disambung lagi. Iya, Yakin? Pak. Ya sudah, nggak apa-apa kalau disambung lagi. What? Oke, bentar ya. Udah mau mati nih. Oke, Pak. Sambil makan minum lah dulu. Iya. Pak. Ya. Apa? Jadi disambung lagi ya, Pak? Boleh, boleh.